lembaga penegak hukum yang lain seperti apa? Hampir sama saya kira. Dan yang paling buruk adalah lembaga penegak hak asasi manusia. Paling buruk. Karena yang merusaknya adalah presiden. Di Amerika Serikat dan di negara-negara dengan kualitas demokrasi yang matang, profesi pengacara itu sungguh-sungguh sebuah profesi yang sangat bergengsi, berkelas, masuk dalam kelompok jet set bersama dengan profesi penulis. Bagaimana di negara kita, di Indonesia? Oh ya, profesi pengacara adalah profesi yang penting sekarang ini, terutama pada saat hukum semakin mengemuka sebagai bagian yang harus mendapatkan perhatian dari setiap orang. Saya mendapat tamu, kolega lama saya, sering jadi narasumber, meledak-ledak. Bahkan sejak masih mahasiswa dulu memang sudah dia aktivis. Johnson Panjaitan, my bro. Selamat sore, aduh kangen banget bro. Udah lama gak ketemu. Lama gak ketemu. Iya. Om Johnson, ya. Kenapa sih pengacara itu begitu susah untuk dikumpulin? Banyak faktor ya, dan tapi sebenarnya selain sulit dikumpulkan karena ada faktor uang dan politik, ada juga bawaan karakter sebenarnya. Seperti apa? Ya itu kan kalau kita dulu mau mulai di kuliah di Fakultas Hukum, kadang-kadang 3 sarjana hukum bertemu katanya pendapatnya 5 gitu ya. Dan itu memperlihatkan selain soal keteguhan, ada juga arogansi dan kesombongan sebenarnya. Dan itu tentu implikasinya ada pada demokrasi. Dan ternyata di Indonesia telak itu terjadi gitu loh. Artinya paling tidak kalau saya mau bicara langsung, kita tidak mencerminkan seperti gambaran yang Bung Akbar tadi jelaskan. Malah kita kalah dengan tukang becak gitu ya. Oh ya? Iya, di Republik ini kita sudah demokrasinya demokrasi langsung gitu loh. Tapi begitu kita masuk di organisasi advokat, untuk pemilihan langsung aja enggak, one man one vote aja masih harus diperjuangkan, dan saya harus katakan karena saya berada di posisi itu kalah gitu loh. Kalah. Sementara kita dari nggak punya apa-apa, nyawa terancam apa segala macam, relatif cukup memenangkan agar sistem itu berlaku di Indonesia. Tapi begitu masuk ke profesi dan saya sudah lumayan senior pada saat itu, kalah loh Bung Akbar. Apa faktornya? Ya itu yang tadi saya bilang. Selain ada faktor kesombongan dan itu memunculkan kerakusan untuk kekuasaan, jadi bawaan awalnya dia officium nobile sebagai orang yang terhormat, jadi nggak ada lagi begitu di situ udah bercampur antara kekuasaan, politik dan uang, ya. Misalnya saja. Orang berpikiran advokat itu independen gitu. Padahal enggak, hubungannya kadang-kadang antara senior dengan junior, apalagi hubungannya dengan jaringan kantor pengacaranya, kadang-kadang patron klien, anak buahnya itu enggak bakalan dilepas untuk dia mengusulkan sesuatu sesuai dengan idealismenya, enggak. Apalagi kalau pimpinan kantornya itu bosnya ingin memenangkan jabatan itu, segala cara digunakan. Cara digunakan. Coba tampilin asosiasi. Ini pemerintah ya, itu telah memutuskan 8 organisasi advokat pendiri peradi tetap punya kewenangan. Tapi pada beberapa yang lain itu diputuskan bahwa hanya peradi ya yang punya kewenangan khusus itu. Iya. Yang benar yang mana sih sebenarnya? Ini ada 8, coba tunjukin. Ada 8. Ya, ini 8 nih awal pendiri dari peradi ya. Oke. Iya, peradi. Tapi posisi peradi sekarang ini kan pecah 3. Kalau pecahnya peradi, tapi organisasi dikatakan selain terpecah adalah muncul yang lain-lainnya, dan itu terjadi sebelumnya. Sekarang ada ratusan. Ada ratusan. Ada ratusan. Apa pentingnya sih bagi seorang advokat
organisasi seperti ini? Sebenarnya, nah disinilah letak kata kuncinya ya. Organisasi itu sebenarnya penting karena kehormatan profesi dia ada di situ. Tapi di Indonesia itu semua jadi nggak ada, jadi nothing. Kenapa? Kita nggak punya standar profesi kok. Nggak punya kita standar profesi gitu. Yang kedua, memang kita punya kode etik ya kan. Tapi karena organisasinya banyak, jahat di sini dia pindah, jahat pindah lagi. Salah di sini dia pindah. Jadi tidak ada peradilan etika sebenarnya di Indonesia. Coba Anda lihat bagaimana perilaku terutama dengan segala rasa hormat saya pada adik-adik saya. Dengan begitu berani-beraninya mereka sekarang mengejar uang dan menjanjikan menang dalam berperkara. Apa salahnya kalau mereka menjanjikan kemenangan dan kemudian berharap cuan yang banyak dari situ? Profesional kan? Bung Akbar, kita ini bukan profesi bisnis loh. Okay. Kita ini officium nobile. Jadi sebenarnya seorang advokat itu menjadi tidak berharga kalau dia misalnya sampai mempilotkan kliennya. Loh, itu kan jadi hubungannya kan utang piutang jadinya. Padahal kita menjalankan profesi yang terhormat, membela seseorang, memberikan jasa pembelaan kepada seseorang agar persoalan-persoalan yang dia hadapi itu diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ujungnya adalah mendapatkan keadilan, kan begitu. Gimana ceritanya? Seorang pengacara mempilotkan kliennya? Ya, saya sebut saja langsung kayak kasusnya Joko Chandra. Ya kan? Kasusnya kan jelas kan, kasus pidana, korupsi. Okay. Ya kan? Ya kan? Yang bersangkutan meminta bantuan hukum kepada Pak Oto dan kantornya. Tapi entah bagaimana persoalannya, Pak Oto menggugat pilot Joko Chandra. Apa yang terjadi? Ya itu ada soal transaksi jasa itu yang tidak dibayar, makanya dibawa sampai ke pengadilan. Padahal apakah memang profesi advokat sampai kayak begitu? Tidakkah siapa dalam hal ini Pak Oto ya? Ya, kantornya Pak Oto. Itu kan tidakkah dia berhak untuk meminta pembayaran dari jasa profesional yang telah dia lakukan? Iya, tapi ingat kita ini profesi bukan bisnis murni secara keseluruh. Ini ada jual jasa yang terhormat gitu, officium nobile, bukan soal kalau hak saya tidak dibayar maka saya akan menagih, dan kalau kamu tidak bayar maka saya akan pilotkan kamu. Lalu terus bagaimana penjaminan dari seorang lawyer yang telah bekerja, menyerahkan waktunya, pikirannya, mungkin sebagian kehormatannya untuk membela seseorang, tapi orang itu tidak mau membayar aturan prestasi? Apa mekanisme yang biasanya sih dilakukan pada kasus seperti ini? Begini ya, kalau misalkan kasus-kasus yang non profit kita begitu, yang nggak ada uangnya, pengabdian benar-benar, nggak ada masalah di situ, ya. Tapi nggak ada masalah bukan berarti nggak ada masalah soal uang. Selalu saja ada masalah soal standar profesi, ya kan? Walaupun kita LBH, misalnya kita tidak dibayar, tapi kita harus memberikan jasa profesi yang maksimal dong. Nggak bisa yang ece-ece begitu ya kan? Tentu kasihan kok. Nah, pertanyaan itu tentu untuk yang ada profitnya. Nah, itu tidak ada ukurannya kan? Siapa aja boleh miliaran, bahkan kadang-kadang Anda mendengar bayarannya lebih mahal. Tapi di balik itu kan ada problem juga kejahatan di situ kan. Maksudnya kejahatan di situ dengan standar yang tidak jelas seperti itu, bisa saja transaksinya hanya untuk cover saja dalam rangka pencucian uang misalnya. Sebenarnya hubungannya bukan hubungan penanganan kasus secara profesional, tapi sebenarnya cover gitu ya. Nah, pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah biasanya kalau penanganan kasus seperti itu kan selain soal kuasa nyawanya, kan ada perjanjian. Nah, kan perjanjian jasa. Nah, di situ kan ditulis itu soal perjanjian jasa itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah di perjanjian jasa itu bukankah itu adalah disepakati secara dari hati ke hati, bukan perjanjian seperti Bung Akbar punya perusahaan, saya punya perusahaan, kemudian saya berutang, kan bukan begitu kan. Hubungannya kan ada hubungan idealisme, ada hubungan kehormatan di situ dalam rangka memperjuangkan keadilan dalam bidang hukum ya kan. Kenapa tiba-tiba persoalan itu jadi digeser jadi persoalan hutang piutang? Ntar sampai di situ. Kalau dia nggak mau bayar,
bagaimana nasib saya? Katakanlah saya sebagai pengacaranya. Ya tentu berusahalah untuk supaya itu diselesaikan secara baik-baik. Toh kan si kliennya berada pada posisi yang kena masalah, ya kan? Kena masalah kan? Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau saya sudah menjalankan jasa saya, tapi tidak dibayar. Nah, pertanyaannya tidak dibayar itu apakah tidak dibayar sepenuhnya atau kurang bayaran? Saya jadi tertarik karena apa ya? Menurut saya dengan kacamata yang masyarakat ya, kalau you berutang apalagi dalam perjanjian, apakah itu jasa profesional atau apa, ya dibayar dong. Ya dibayar. Kalau dia tidak mau bayar, terus apa langkah yang biasa dilakukan? Tapi pertanyaannya apakah soal jasa itu artinya jadi hutang piutang? Kan enggak. Menurut Anda gimana? Enggak, karena ini ada hubungan tadi saya bilang ini ada hubungan kehormatan. Dalam kasusnya Pak Oto itu hasil gugatannya apa? Menang ya? Iya. Berarti Ini bukan persoalan menang atau kalah, tapi pertanyaannya ya hubungan jasa hukum kita tidak berada pada posisi yang terhormat dong. Kita sudah lama kelamaan jadi debt collector dong. Oh. Jadi kalau begitu hubungannya. Ya, jadi saya jadi tertarik karena apa namanya itu unik menurut saya apa yang Bro Johnson barusan ungkapkan. Padahal sebenarnya kita tidak mau ngomong soal itu ya. Yeah. Oke. Kalau begitu saya masuk deh dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengacaraan. Pak Johnson, bagi seorang lawyer itu sah-sah saja kan kalau kaya dari profesinya kan? Saya tidak termasuk orang yang menganut aliran sah-sah saja itu. Oke. Karena kata sah-sah saja itu bisa loncat pagar. Cuman sayangnya pagarnya itu tidak jelas sekarang diatur di dalam sistem etika dan profesi kita di sini. Jadi semuanya sah-sah aja bisa jadi benar semuanya. Saya kira itu bukan cuma pengacara, yang lain-lain juga bisa selalu ngomong sah-sah aja. Apalagi politiknya sekarang ini bukan politik mendidik ke arah kehormatan kan. Bahkan politiknya mengarah ke menghalalkan segala cara. Akibatnya berdampak juga kepada yang lain. Termasuk juga kepada murid-murid di sekolah kan. Sah-sah aja dong gue berusaha untuk cari nilai yang paling bagus dan gue bisa dapat sekolah yang paling bagus sesuai dengan keinginan gue, sah-sah aja kan, jadi begitu nih situasinya ya kan. Jadi ini bangsa jadi tidak beretika benar. Tidak beretika benar. Jadi baiknya seperti apa? Seorang kan gini. Ya. Di ruang publik ini kan sekarang yang namanya dunia kepengacaraan itu kan semakin menarik nih. Ya. Orang semakin sadar tentang hak-haknya. Ya. Dalam hal kepengacaraan, setidaknya yang kita lihat itu kan ada 2 level. Jangan pakai level, ada 2 kelompok. Pengacara yang sukses, kaya, dan kemudian pengacara yang biasa-biasa saja. Soal nasib kan kita nggak bisa mencampuri kan gitu ya. Makanya pertanyaan saya tadi begini, sah dong sebenarnya pengacara menjadi seorang kaya gitu ya. Anda menggugatnya dengan narasi Anda yang seperti tadi. Oke, lantas kalau begitu keadaannya, pengacara setidaknya yang telah berusaha membangun dia punya kredibilitas, nama dan segala macam menjadi terkenal. Kalau mereka kemudian menerima dampak positif dari apa yang telah mereka rancang sejak dari awal, bertarung, memenangkan kasus, menjadi terkenal dan kemudian dibayar mahal, kan tidak salah itu. Bro. Tidak salah kalau dia membangun kredibilitas ya. Kalau dia membangun kredibilitas, kenapa? Karena sejak awal profesi ini lahir dari sebuah kehormatan di dunia etika yang akhirnya berkembang menjadi hukum dan berkembang menjadi profesi gitu loh. Jadi bawaannya sendiri adalah kehormatan. Makanya tadi saya bilang officium nobile. Nah, pada tingkat tertentu kredibilitas itu bukan berarti kita sesuka-sukanya ya memunculkan diri kita sehingga kita sangat materialistik gitu loh. Sangat uang, seolah-olah kehormatan dan kredibilitas itu diukur lewat kehormatan, uang gitu loh. Nah, itu yang saya kira itu yang membedakan kita dengan selebriti, ya kan? Karena kita masuk pada dunia yang sebenarnya tajam dan dalam, bukan hanya dari segi profesi tapi juga dari segi spiritual, bahkan keimanan dan keagamaan, karena namanya keadilan itu. Jadi bukan cuma hukum di situ.
Apalagi kalau kita juga dimensinya, karena saya juga punya dimensi itu, adalah soal hak asasi manusia. Di situ bukan cuma ada kehormatan individu, tapi ada kehormatan bangsa dan negara. Dan itulah yang sekarang dirusak oleh pemerintahan Jokowi. Emang ada pengacara yang bertindak atau berpraktek atau mendampingi kliennya atau orang-orang yang layak dibantu itu secara tidak etik? Secara Tidak etik. banyak. Sekarang malah terbuka dan terang-terangan sekarang ini. Bahkan dia sebagai dia pelaku kriminal, pelaku koruptor. Anda coba lihat itu banyak pengacara-pengacara yang terkenal dan hebat tertangkap korupsi tapi nggak pernah ditindak oleh lembaganya. Bahkan dia bisa terus jadi advokat. Ini lihat ditunjukin. Itu yang terjadi sekarang, buruk sekali, buruk sekali. Sementara organisasinya ya itu cuma jadi organisasi ngurus izin, bikin kursus, sama mungut iuran. Selebihnya nggak ada menurut saya, nggak ada. Apa coba? Kaderisasi, pendidikan, nggak ada. Yang muda-muda itu cuma ngurus izin dengan harga yang begitu mahal, bayar iuran, apa ada pendidikan? Nggak ada. Apa ada tauladan di situ? Nggak ada. Seolah-olah pengacara yang hebat adalah pengacara yang sekarang punya kekayaan yang sangat luar biasa, dan sehingga dia bisa bicara apa saja. Tapi berapa banyak pengacara yang telah mendapatkan sanksi dari organisasi atas, kita bicara tentang etika dan bagaimana tata cara berpraktek tadi. Ya. Berapa banyak yang telah mendapatkan sanksi dari organisasi? Saya kira sedikit ya, tapi saya karena ini sekarang sudah seharusnya semua organisasi itu punya dewan kehormatan ya, yang fungsinya untuk mengadili kalau ada pelanggaran-pelanggaran etika. Mungkin proses itu atau institusi itu ada di organisasinya dan diproses, tapi ujungnya sebenarnya nggak ada hasil karena bisa saja orang yang misalnya kayak kasusnya Uce Kaligis, dia divonis di organisasi ini, dia pindah lagi ke organisasi ini, jadi tidak efektif putusan ini. Padahal pelanggaran etika itu kunci kehormatan dari profesi dan organisasi profesi itu. Itu yang terjadi sekarang. Bahkan dengan telak misalnya ya, saya nggak perlu sebut nama karena itu sudah dimunculkan di publik di mana-mana. Bukan cuma melanggar etika, dia korup. Anda bisa bayangkan itu di undang-undangnya melanggar pasal 10, pasal 11 ya kan. Tapi ternyata sistem peradilan kita sama sekali tidak menunjukkan ke arah perbaikan ke arah itu. Dia udah jelas-jelas divonis korup saja ya. Misalnya pengadilan tidak menjalankan perintah undang-undang untuk memberitahukan ke organisasi profesinya bahwa advokat ini terlibat dan sudah divonis kasus korupsi dan silakan Anda ambil tindakan untuk melakukan itu. Akibat dari keadaan yang kayak begini ya, menurut saya ya rusaklah. Bukan cuma organisasinya yang rusak, profesinya juga dirusak. Ditambah lagi orang-orang yang seharusnya sebagai figur menegakkan kehormatan profesi itu melakukan tindakan-tindakan yang seperti saya bilang itu, ya kan, menjadikan itu bisnis bahkan menjadi utang piutang, ya hancurlah. Jadi di satu pihak ada orang yang mau membela orang miskin dengan tidak dibayar, tetapi di pihak lain ada orang-orang yang merasa sudah hebat, bahkan dia pengurus organisasi, ya, yang menjadikan jasanya itu seperti ngurus perusahaan, seperti hutang piutang. Anda kelihatannya galau sekali ya dengan tata cara beracara sekarang ini pada para lawyer ya. Saya bukan cuma tata cara juga, perilaku, bahkan sikap dan attitude. Apalagi kalau kita bicara soal memperjuangkan dan membangun demokrasi, nggak ada legitimasinya itu advokat, nggak ada legitimasinya. Organisasinya aja kayak begitu, berjuang one man one vote aja susah, transparansi aja susah. Tapi kalau ngomong kemana-mana kayak dia orang-orang pintar dan dia yang paling kaya dan paling benar. Konyol itu menurut saya. Tapi itulah yang sekarang kan banyak diinin oleh media. Saya karena banyak bergaul dengan teman-teman pengacara ya. Itu kagum juga sih sebenarnya. Mereka mampu membangun sebuah lembaganya, law firm-nya itu menjadi terkenal gitu. Menurut saya itu luar biasa ya. Ya. Pertanyaannya kemudian kan begini, apa sih yang membedakan atau bagaimana sih cara agar kemudian kantor hukum itu menjadi
cepat besar. Pertanyaan ini pernah saya dengar dari seorang pengacara muda. Susah nih kita sekarang ini. Tidak mungkin kita mengalahkan yang sudah besar-besar. Saya bilang nggak boleh putus asa. Mereka yang besar itu juga kan dulu berawal dari kecil. Tapi mereka bilang susah katanya. Sudah menembus jaringannya itu sudah susah. Apa sih yang bisa dilakukan oleh para pengacara muda agar kemudian mendapatkan pentas yang cukup, sekaligus juga mendapatkan posisi bargaining, termasuk posisi ekonomi, agar kemudian juga mereka cepat besar, tidak hanya beberapa pemain-pemain besar ini. Saya kira kalau kita mau bicara jujur ya, nanti saya jelaskan kenapa sampai dia tidak bisa sampai ke puncaknya ya. Itu karena ada sistem yang berkembang sekarang ini ya. Karena sekarang ini kan sudah banyak orang yang dalam tanda kutip menurut istilah saya adalah jual negara, termasuk juga jual profesi. Misalnya maksud saya ini pengacara senior terkenal, kemudian saya menjual keprofesian saya terhadap sebuah brand yang ada di Amerika yang dia punya jaringan besar di internasional. Nah kalau sudah kayak begitu, itu yang muda-muda nggak akan bisa tembus gitu loh. Kalau dia tembus sampai tingkat nasional aja, itu udah hebat itu. Itu ada sistem yang kayak begitu tuh. Ya. Dan itu dipegang oleh firma-firma besar. Dan di belakangnya banyak guru-guru besar hukum. Saya harus dengan sangat terbuka. Jadi ini contoh yang buruk dan saya kira ini harus dibuka. Apa salahnya kalau ada guru-guru besar hukum yang berada di belakang firma-firma ini? Ya kalau begitu yang kita harapkan bahwa memunculkan generasi-generasi muda yang tangguh, yang benar-benar bisa mengembangkan profesi sampai pada titik puncak, ya nggak terjadi dong. Yang ada adalah oligarki yang sebenarnya dia sendiri sebagai orang Indonesia bukan penentu, dia ini sebenarnya juga agen dari kelompok yang sangat besar. Oke, itu sampai di situ. Ya. Pertanyaannya kan begini tadi, apakah salah? Saya bertanya beneran ini. Ya. Apakah salah para profesor yang notabene itu adalah para guru-guru besar yang betul-betul sangat paham tentang hukum berada di belakang firma besar dan atau bersama dengan mereka? Tadi kan kita bicara konteksnya adalah bagaimana yang muda-muda ini muncul sampai pada tingkat yang puncak, bahkan dia sampai sebagai tokoh. Okay. Bukan hanya tokoh di profesinya ya, karena sistem yang sekarang karena dia saking hebatnya, dia bisa jadi hakim. Okay. Bahkan bisa jadi jaksa. Kalau itu yang terjadi, saya kira itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimana sesuatu yang bisa besar di tengah-tengah budaya atau sistem yang dikuasai oleh oligarki sampai pada tingkat internasional, itu nggak akan. Nah, pertanyaannya, tapi apakah peluang itu ada? Nah, saya sebagai orang yang berada di jalur itu, ya, saya tidak berada di jalur yang Anda maksudkan yang gede-gede itu. Saya ditolong oleh keberanian orang miskin, keberanian rakyat kecil, dan berkembangnya ilmu hak asasi. Di situ peluangnya kita bertarung. Tapi kan orang seperti saya dia hanya kelihatannya sampai pada titik tertentu. Lebih dari itu saya kira hambatannya menjadi sangat lebih besar dan bahkan kadang-kadang saya melihat seperti tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin. Kecuali saya mau menundukkan diri. Biasanya kan kalau orang-orang yang merintis seperti itu kan pasti punya karakter, ya kan, punya sikap gitu. Dan sikapnya bukan mencerminkan pribadi dan kantornya. Sikapnya itu memperjuangkan terhadap nilai-nilai apa yang dia yakininya sebagai orang yang berprofesi sebagai pengacara dan sebagai pembela hak asasi. Ada banyak pihak yang mengeluhkan, Bro Jansen, bahwa untuk menjadi pengacara, advokat yang berhasil, itu harus pintar-pintar bergaul dan masuk dalam jaringan dengan aparat penegak hukum yang lain. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Betulkah seperti itu? Itu sebagian begitu, tapi saya tidak melihat
kecemerlangan dari orang-orang yang seperti itu. Jadi itu istilahnya apa ya? Jadi rekanan. Jadi itu istilahnya itu rekanan. Jadi polisi kalau ada kasus dia pasti akan menunjuk lawyer-lawyer tertentu yang menjadi rekanan. Tapi kalau orang kayak saya kan bukan rekanan, bahkan kadang-kadang dianggap musuh ya kan. Kalau kita datang kita ke Polda, waduh ini pasti masalah nih mau muncul nih kan begitu. Nah rekanan itu iya, dan bahkan rekanan itu sudah menjadi jalur korup yang bisa mengatur itu, dan itu sudah terbukti. Kasus yang belakangan ini ya Aziz Samsudin, ya itu jelas sekali memperlihatkan itu lengkap. Aziz Samsudin kan advokat. Apa hubungannya? Ya, Apa hubungannya? ya itu tadi yang rekanan, terus lama-lama jadi mengatur kasus. Yang seharusnya dia sebagai advokat dan dia sebagai politisi yang penting harusnya, ya kan, memaksimalkan dirinya agar keputusan-keputusan penting di mana dia sebagai politisi ikut campur supaya pemberantasan korupsi ini kuat, ya, bukan malah menjadikan diri dia pemain dengan membangun jaringan yang sangat hebat seperti itu dan ternyata sekarang terbongkar. Itu hanya salah satu, masih banyak yang lain. Nah iya makanya, tidakkah itu sebagai sesuatu yang sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan? Karena apa tadi istilahnya tadi itu rekanan ya? Iya, rekanan. Rekanan itu sah atau tidak sih? Menurut saya sih tidak sah. Karena itu ada unsur konspirasi di situ, ada unsur manipulasi dan kemandirian serta kehormatan, di mana masing-masing pihak harusnya egaliter sehingga terjadi perdebatan dan dialog untuk sama-sama menjalankan profesi sehingga kita mendapatkan sesuatu yang sudah teruji, begitu menurut saya. Kalau kan gini, ada seorang misalnya berkasus, Ya, orang ini tidak ngerti hukum, ya, tidak ngerti siapa itu pengacara yang bagus untuk membela dirinya. ya. Boleh dong kemudian dia bilang sama polisinya, jaksanya, mengatakan, atau KPK-nya barangkali ya, mengatakan, saya nggak ngerti, tolong rekomendasikan saya pengacara yang bagus untuk membela hak saya. Kemudian aparat penegak hukum mengatakan, Anda boleh memakai ini. Itu kan sah. Tapi yang biasanya dilakukan adalah diarahkan, bukan diberikan pilihan dengan penjelasan yang cukup. Atau kalau dia tidak mau memberikan penjelasan yang cukup, mau bersikap netral, ya kasih ke LBH. Nah, tapi konteks LBH sekarang adalah LBH yang dibiayai oleh negara. Sekarang kan udah ada pembiayaan APBN. Seharusnya polisi agar dia netral dan independen, tidak kerekanan yang dia kenal. Bahkan kerekanan yang dia kenal yang nanti untuk mempermudah proses bagaimana mereka memproses kasus itu sehingga mudah, begitu loh, ya kan? Jadi dia harus netral supaya mendapatkan pengacara yang profesional dan sungguh-sungguh, sehingga kalau profesi ini bertemu menangani kasus dari orang yang tidak mengerti itu sampai ke pengadilan, fairness. Ya, itu bisa dipahami Pak Johnson. Tapi kalau kemudian waktunya mepet, orang ini mau tidak mau harus mendapatkan pendampingan hukum dan dia tidak ngerti. Boleh dong saya bilang, Pak, katakanlah Pak Johnson sebagai jaksa, polisi, bantu dong saya Pak. Saya tidak tahu nih siapa yang bisa membela kepentingan saya nih. Polisinya jaksa yang mengatakan pakai ini. Ya kan? Menurut saya sih bagus-bagus saja. Ya, bisa saja bagus-bagus saja, tetapi di dalam praktek yang terjadi bukan hanya itu. Kamu jangan pakai itu. Oh, oke. Ya kan? Karena nanti kamu akan susah. Cabut kuasamu gitu loh. Jadi saya mau mengatakan kita tidak berada di ruang kosong yang netral. Kita sekarang berada di ruang kosong yang lebih busuk dari COVID-19. Sorry aja ya, saya harus ngomong terbuka ini supaya kita semua mengerti ini sebenarnya mau ke arah mana kita ini. Apakah benar kalau mau memenangkan kasus itu harus bayar kiri kanan supaya mendapatkan perhatian dan kemudian bisa menang? Sebagai orang yang sudah menjalankan itu, benar terjadi praktek itu, tetapi tidak benar semuanya prakteknya kayak begitu. Oke. Gitu ya. Yang bikin saya sedih adalah biasanya
ya mohon maaf di banyak kantor juga terutama rekan-rekan yang terhormat itu biasanya kalau dia bekerja dengan benar pasti yang dia proses adalah hukumnya dulu bagaimana. Yang membuat kita sedih kadang-kadang sudah hukumnya benar dan dibawa ke pengadilan untuk memenangkan supaya itu terwujud sampai pada tingkat vonis, dia harus mengeluarkan biaya. Nah itu yang lebih yang buruk. Agar kemudian mendapatkan keringanan segala macam. Iya, keringanan dan kemenangan. Karena kan bukan hanya soal pidana, kan ada soal perdata, ada soal niaga, ada soal PT UN, bahkan sekarang ada soal bisnis internasional, soal investasi. Kalau begitu keadaannya, terus kemudian relevansi persidangan itu apa sekarang? Persidangan? Ya bisa panggung sandiwara. Harusnya kan persidangan itu adalah proses menguji kebenaran berdasarkan bukti-bukti sehingga kita semua yakin bahwa yang terjadi adalah faktanya begini, kebenarannya begini, maka berdasarkan keyakinan semua pihak, terutama di atasnya adalah keyakinan hakim, vonisnya begini. Serius banget ini. Oh, sangat serius. Dan sekarang ruangan itu tidak hanya diisi oleh yudikatif. Semua bisa banyak intervensi. Banyak intervensi. Saya kira kelemahan dari hasil reformasi adalah kita kecolongan lembaga yudikatif kita menjadi politis. Menjadi politis. Ya pemilihan hakim agung, bahkan lebih buruk lagi Komnas HAM apa segala macam, ya. Lembaga peradilan bisa masuk ke institusi yudikatif. Tapi DPR itu adalah rakyat, Pak Johnson. Rakyat yang mana? Ada hakim adalah wakil Tuhan di permukaan bumi. Nah, itu. DPR itu adalah wakil rakyat. Katanya teori begitu. Ya. Anda percaya itu? Saya nggak percaya. Ketidakpercayaan saya adalah karena perjalanan, karena pengalaman. Ya. Itu hanya ada di buku seperti saya pada waktu masih kecil baca komik. Ya kan? Mungkin bisa lucu kalau sekarang jadi komika ya. Kita tertawakan saja ya. Kalau nggak stres kita pusing kita lihat itu. Kadang-kadang kesel gitu. Saya bahkan lebih marah kadang-kadang. Makanya kalau berdebat begitu, saya jadi meledak-ledak. Dan sekarang semua sikap seperti itu bukan berarti transparansi dan mendidik masyarakat, tapi jadi beresiko, kan? Bisa dipolitisir kiri kanan dan lain sebagainya. Tapi saya kira sebagai orang yang pernah mengalami situasi yang buruk di pemerintahan yang sangat otoriter, saya kira saya tidak boleh mengalah dengan situasi itu karena menurut saya beda ya, walaupun resikonya masih tetap ada dan melekat menurut saya. Hal yang paling memiriskan kita itu adalah di ruang-ruang hukum kita ya, hari-hari ini pada beberapa proses, pada beberapa tahapan. Ada banyak putusan-putusan pengadilan, kita bicara putusan, yang kelihatannya bahkan akal anak kecil pun tidak bisa memahami tentang putusan itu. Iya. Tapi kemudian ternyata itu tetap dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ada banyak kasus. Dan tidak hanya terjadi pada tingkat pengadilan. Saya bertanya ini pada tingkat pengadilan karena itu adalah proses akhir dari seseorang mencari keadilan itu. Ya. Apa yang terjadi dengan ruang pengadilan kita, Pak Johnson? Pertama saya luruskan dulu. Putusan pengadilan bukan ruang akhir. Putusan pengadilan bisa menjadi pintu awal masuk ke pasar gelap yang lebih bisa diatur. Karena pasar gelap itu namanya eksekusi putusan pengadilan. Ya kan? Nah, sekarang mari kita ngomong soal putusan pengadilan, ya kan? Nah, ada masalah di situ menurut saya. Kalau dulu masalah yang terbesar adalah sistem, bagaimana peradilan kita tidak independen bisa diintervensi, ya. Sekarang tidak perlu diintervensi. Dia sendiri yang sudah bisa membusukkan dirinya dengan berbagai macam prosedur dan transaksi yang terjadi. Saya tidak melihat satupun dari mulai Mahkamah Agung sampai tingkat yang paling bawah yang benar-benar steril dari transaksi itu, saya nggak lihat.
hakim-hakimnya steril, tapi begitu dia terkontaminasi dengan pemain-pemain lewat panitera, lewat pengacara begitu, lewat juga. Biar udah disadap-sadap juga, tetap juga, main juga. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini bukan fitnah, ya kan? Kadang-kadang jadinya kita jadi sedang membicarakan kentut gitu loh. Ya kan, kita tidak tahu siapa yang kentut, tapi bau busuknya ada di mana-mana gitu loh. Pada tingkat pengadilan. Ya, Proses lembaga penegak hukum yang lain seperti apa? hampir sama saya kira. Dan yang paling buruk adalah lembaga penegak hak asasi manusia. Paling buruk. Karena yang merusaknya adalah presiden. Paling buruk. Seperti apa penjelasannya? Nih, begini, saya kasih contoh ya. Kebetulan nasib saya, terserahlah orang mau bilang apa ya. Tapi itu kan panggilan ya. Panggilan, saya sendiri nggak bisa apa-apa. Saya harus menjalankan profesi itu. Nasib saya ini kan saya jadinya membela hampir semua daerah konflik di Indonesia. Saya ini pengacaranya GAM, saya ini pengacaranya OPM, saya pengacaranya RMS, dan saya pengacaranya Sanana dan Timur Timur. Tapi kalau Anda lihat tahun 99, saya ini ketua tim pengacara untuk tapol-napol seluruh Indonesia. Ya. Nah, poinnya adalah kasus Timur Timur itu menyebabkan bangsa kita menjadi bangsa yang tidak beradab dari segi hak asasi. Saya ingatkan lagi, kita ini pernah jatuh, bangsa ini terhina karena kita menjadi pelanggar hak asasi, dan itu diputuskan oleh seluruh dunia, ya, oleh seluruh dunia, ya kan? Nah, bahkan itu sangat mempengaruhi dan kita dipaksa oleh internasional untuk menegakkan hak asasi manusia. Dan salah satu yang menyebabkan itu adalah militer beserta dengan sayap-sayapnya, milisi-milisi. Tapi di pemerintahan Jokowi, presidennya Jokowi, dan presidennya adalah Prabowo, dalam hal ini Menteri Pertahanan dan Keamanan, pelaku-pelaku yang menyebabkan bangsa ini jadi tidak beradab akibat terbukti melanggar pelanggaran hak asasi, dia diberikan bintang jasa utama kok. 1000 sekian diberikan SK oleh Menteri Kehakiman sebagai patriot pembela. Siapa saja? Loh, itu ada Eurico Guterres di situ, ya. Tapi saya heran kenapa ini bisa terjadi. Ada Budiman Sujatmiko yang kadernya PDIP yang dimana pada waktu itu dikejar-kejar karena dia membela Timur Timur, ya kan? Ada kawan-kawan saya di KSP yang bersama-sama dengan saya gara-gara kasus pelanggaran hak asasi manusia ini berkampanye untuk menghentikan bantuan militer, dan itu berhasil, dan orang-orangnya sekarang masih ada. Kemana mereka semua ini? Kok bisa-bisanya begitu loh presiden memberikan bintang jasa utama kepada orang yang menyebabkan bangsa ini menjadi tidak bangsa yang beradab dari segi hak asasi. Saya heran. Kenapa ini bisa terjadi? Bung Faisal, bagi saya ini kebatinan. Kenapa? Saya 3 kali diludahin orang. Saya ini pembelanya Sanana loh. Orang sangat menghormati saya. Tapi saya pernah diludahi di Australia. Saya pernah diludahi di Kuala Lumpur. Indon diludahin karena pembunuh. Saya diludahin di Singapura. Kenapa? Karena kita dianggap sebagai bangsa yang melanggar hak asasi, biadab. Kenapa gugatan hanya kepada Pak Jokowi? Tidakkah juga proses ini sudah lama dan itu sudah banyak presiden yang sudah dilalui? Nah, yang kepala negara siapa yang memberikan bintang jasa utama itu siapa? Presiden kan? Presiden sebelumnya enggak? Enggak, dia enggak memberikan bintang jasa utama yang saya tahu kemarin itu. Dan saya heran, Megawati itu kan mengalami bagaimana dia berada sebagai wakil presiden, memerintahkan supaya senjata-senjata yang dimiliki oleh Eurico dan kawan-kawan itu diserahkan dan dilucuti untuk menyelesaikan. Dan pembangkangan itu terjadi. Kok kita semua diam dan dia diberikan bintang jasa utama? Aduh, ingat loh, ya. Kita ini nggak bisa mengelak karena ada jejak digitalnya, ya. Akibat dari operasi tahun 75, kepala dari pejuang Timur Timur Lobato, ya, itu dipenggal dan kepalanya diputar. Dan sekarang pemerintahan Timur Timur meminta di mana itu kepalanya Lobato. Tapi di satu pihak kita memberikan
bintang jasa utama. Memang orang seperti saya dan beberapa teman-teman yang memperjuangkan Timur Timur, memperjuangkan pelanggaran hak asasi dengan menggunakan hukum Indonesia. Dengan menggunakan hukum hak asasi manusia yang menghormati kemanusiaan itu. Tidak berharga karena kita dianggap menjelek-jelekan negara, tidak nasionalis. Menurut saya, kalau demokrasi seperti itu yang dibangun, itu demokrasi dungu menurut saya. Demokrasi itu harus demokrasi yang humanis, yang cerdas. Baru kita demokratis. Kalau demokratisnya kayak gini, aduh demokratis keranjang sampah menurut saya yang penuh virus. Pembicaraan menjadi melebar karena sudah masuk pada wilayah yang paling mendasar, Ya, bernama hak asasi. ya. Tadi kita bicara tentang lembaga penegak hukum, pengadilannya masuk pada unsur hak asasi manusianya. Maka kemudian kita kembali ke pembicaraan awal, positioning seorang lawyer, advokat. Tidakkah kalau kemudian penegakan hukum, terkhusus lagi pembelaan hukum yang dilakukan oleh orang-orang seperti Anda sebagai lawyer, itu jelas, benar, bermartabat, kokoh pada sumbunya, hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Kenapa masih terjadi? Pertama saya ingatkan dulu ya, Bung Akbar ya. Jadi kalau kita memperjuangkan hak asasi, sekarang kita memperjuangkan konstitusi loh. Oke. Dan advokat itu the guardian of konstitusi. Oh iya. Ya. Tapi itu bukan normatif. Itu harus tercermin dari hati nurani. Dan hati nurani itu karena itu konstitusional. Harusnya itu hati nurani bangsa. Dan itu tercermin dari putusan pimpinan-pimpinannya. Ya. Dari atas sampai bawah. Jadi bukan cuma sekedar konstitusi. Ya, bukan cuma sekedar itu, Bung Akbar, ya kan? Nah, semua ini adalah konteksnya sebenarnya keadilan dan kemanusiaan. Ya, hukum hanyalah salah satu alat, cara saja. Di mana hukum ini mulai dari institusinya sampai aparatnya bermasalah. Yang bikin saya sedih adalah saya tadinya merasa memilih jalur ini adalah jalur terhormat karena bawaannya terhormat ya. Tapi lama-kelamaan saya jadi kecil hati terhadap diri sendiri. Ternyata saya rupanya bukan cuma cari kehormatan, saya harus cari makan di tempat yang banyak virus kayak begini. Karena rupanya di tempat-tempat yang banyak virus itulah banyak uang. Saya terus terang saja, saya bisa saja berapi-api membela konstitusi begini. Tapi faktanya, ya saya sebenarnya seorang pecundang. Tinggal nunggu apa saja saya dicari kesalahannya, kemudian jadi pecundang, terbukti jadi pecundang beneran. Dan saya lihat nih perkembangannya juga semua ke arah itu. Sangat menyedihkan. Mudah-mudahan ini dimengerti oleh pimpinan-pimpinan dan orang-orang yang mau menjadi pimpinan nanti mulai tahun ini kan pertarungannya mulai ada dan kebohongannya juga mulai dibangun dengan cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan menurut saya. Dan advokat di situ strategis kalau mau cari uang. Bung Akbar, sekarang ini kantor saya ya, kalau mau main-main kayak gitu gampang kok, ya kan? Pembuktiannya juga gampang. Kalau Anda misalnya calon, untuk melawan calon, satu calon datang ke kantor saya, kan? Tinggal saya minta bayarannya berapa, tinggal saya bikin laporan, dan laporan itu saya munculkan di media, kan rusak dia. Gampang kan? Cari duit. Tapi pertanyaannya, apakah saya harus lakukan itu? Dalam rangka mencari makan, dalam rangka mencari kehormatan, dalam rangka supaya saya didengar oleh orang. Enggak, ternyata teman-teman saya juga saudara saya seperti Bung Akbar memberikan kursi kehormatan dan mic kehormatan ini kepada saya juga tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Saya dapat kehormatan itu juga kok. Ya, tapi kalau orang mau menilainya bahwa ini tidak ada nilainya, ya silakan. Tapi kehormatan itu menurut saya jauh nilainya di atas nilai-nilai material. Kata keadilan itu di mata orang awam itu berbeda penerjemahannya di
memori dan ditindakan seorang lawyer. Ya. Kita bicara tentang lawyer nih. Anda kan di depan saya ini kan lawyer senior nih. Kenapa bisa seperti itu? Penerjemahan pasal adalah satu hal. Satu hal, ya. Ya kan? Tetapi dalam proses itu yang kadang-kadang membingungkan. Sesuatu yang sebenarnya tidak adil dianggap adil atau sebaliknya. Tergantung si manusianya. Pertanyaan ujungnya sebenarnya itu begini. Masih percayakah seorang lawyer terhadap sebuah keadilan? Saya masih percaya walaupun saya dibayang-bayangi utopis ya. Utopia begitu ya. Karena itu maka saya menurunkannya dan mempercayainya lewat proses hukum. Walaupun saya sendiri mengerti dari mulai legislasinya sampai penegakannya bermasalah gitu ya. Bahkan menurut saya tidak berperi kemanusiaan. Coba Anda lihat tuh ya. Legislasinya jelas, total ujungnya 49 orang mati terbakar, terpanggang di penjara gitu kan. Kan harusnya kalau ini semuanya bagus nggak akan sampai sebejat itu dong, sampai orang mati terpanggang kan, harusnya begitu. Di penjara kan, pula. Iya, dan kemudian nggak ada pertanggungjawaban di kementerian cuma mempertanggungjawabkan bahwa itu adalah kondisi objektif. Kan jadi cuma kayak begitu. Jadi tidak ada etikanya, tidak ada pertanggungjawabannya, jadinya jadi seperti memang dalam situasi seperti ini kan situasi sampah virus kan jadinya kan. Kayaknya orang yang bisa bermain di tempat seperti itu itulah yang justru jago, bukan orang yang di tempat bersih. Saya pengen jadi advokat di tempat yang bersih. Kalaupun tidak bersih, tapi saya berhadapan dengan jaksa yang hebat, polisi yang hebat, hakim yang hebat. Saya pengen begitu. Tapi bagaimana mau hebat terus kita besar dan tumbuh di situasi yang tidak hebat. Lembaga-lembaga penegak hukum ini, mulai dari polisi, jaksa, dan pengadilan, Ya. sedang melakukan berbagai perubahan. Mungkin tidak terlalu signifikan yang kita lihat. Saya kebetulan sebagian dari perjalanan politik saya itu menjadi bagian untuk Ya, memperbaiki karena itu. Komisi 3 dan di DPR ya. Komisi 3 di DPR. Tapi di mata Anda sebagai seorang lawyer, perubahan-perubahan itu sudah sampai seberapa jauhkah? Cukupkah untuk membantu agar kemudian wajah hukum kita yang Anda gugat sejak dari awal pembicaraan kita tadi itu berlontaran terus-menerus itu bisa menjadi lebih baik? Masih jauh dari lebih jauh, masih sangat jauh. Menurut saya bahkan ada tanda-tanda bahwa akan turun lagi. Dan itu terbukti dari presiden kasih jasa utama, sementara orang-orangnya masih buron secara internasional, ya kan. Kemudian indeks korupsi kita juga menurun drastis sampai berapa digit begitu ya. Lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintahan dalam rangka katanya melayani kepentingan publik seperti Komnas HAM, kemudian Ombudsman dan komisi-komisi lain itu kan cuma pelengkap penderita aja yang cuma sampai pada tingkat bikin rekomendasi, komisi rekomendasi yang nggak didengar kok oleh presiden dan butuh perjuangan lagi dan biaya sendiri kok kalau untuk rekomendasi itu harus dibuat. Dan ternyata politiknya juga tidak mendukung ke arah perbaikan ke arah itu. Ya udah, ini transaksi pasar aja. Apa tanggapan Anda menyangkut dengan produk-produk undang-undang yang dilahirkan dan dibuat oleh parlemen kita? Produk hukum yang ada sekarang ini kan dalam rangka alat untuk melayani bisnis dan alat kekuasaan menurut saya. Cuma nanti kalau ada masalah ya itu dijadikan objek agar diproses oleh penegak hukum, gitu aja menurut saya. Nggak ada yang hebat-hebat banget, nggak ada. Dan ingat loh, kita ini sebagai warga negara permanen terus-menerus karena kita masih mempraktekkan sistem hukum Belanda di mana kita dijajah. Ingat itu. Dan kita masih memelihara kedunguan dan ego itu. Misalnya kita pengen lepas dari KUHP Belanda dari sejak abad 17. Tapi hanya karena berdebat beberapa pasal batal, dan itu butuh berapa puluh tahun lagi sih untuk kita keluar. Itu baru pidana. Bagaimana dengan perdata?
yang lebih mengatur hal buruk ya. Mau yang buruk lagi yang sekarang ini sangat terlihat, tanah kita nggak ada, register tanah masih register Belanda yang masih mengakui tuan tanahnya orang Belanda kok. Apa yang mau diharapkan? Ya yang bermunculan ya mafia lah. Cuma bedanya zaman Belanda dulu biasanya itu apa, carok-carok, jagoan-jagoan yang jadi piaraannya Belanda. Kalau sekarang udah mafia karena dia udah bisa berbisnis di situ. Ya, sudah berbisnis gitu loh. Karena ya itu pasar yang boleh dimainkan atas nama profesi, atas nama keberhasilan, atas nama ya macam-macam lah. Pak Johnson, Anda ini termasuk pengacara yang punya nyali menurut saya. Sudah agak panjang saya mengenal Anda. Pernahkah Anda merasa takut? Sebenarnya kalau aktivis jawabnya rasa takut itu udah 100 tahun yang lalu sebenarnya kita jawab. Tapi kalau pertanyaan itu lebih ditanya secara pribadi, tentu saya punya rasa takut. Dan rasa takut itu memunculkan keberanian saya di dalam pikiran karena pilihan hidup yang sudah saya sudah harus lakukan. Saya harus konsisten di situ. Cuman saya minta supaya kepada Tuhan supaya saya kalau bisa berakhirnya terhormat. Ya, jangan sampai saya berakhirnya tidak terhormat gitu loh. Apa tidak terhormatnya itu? Ya itu, saya berakhir karena ketangkep sebagai Markus gitu loh. Ya. Nah, itu kalau saya misalnya berakhir karena saya membela rakyat miskin karena saya tertembak atau bagaimana, menurut saya itu kehormatan bagi saya. Beberapa tahun yang lalu mobil Bro Johnson Panjaitan ini dicoret-coret di bandara dengan tulisan diam atau mati. Ya. Ketika pada saat itu sedang membela sebuah kasus. Selain ancaman seperti itu, ancaman mana lagi yang paling serius yang pernah Anda alami? Waktu saya masih di PBHI, mobil saya ditembak di depan kantor. Ditembak. Dan sampai sekarang itu tidak terbukti dan polisi dari laboratorium forensik hanya mengatakan bahwa peluru yang ditembakkan ke mobil saya tidak teridentifikasi jenis senjatanya. Sebelum itu kantor saya di Institut Sosial ya ditaruh granat ya kan. Bahkan sebenarnya serangan-serangan seperti itu sudah sampai ke rumah ya, misalnya kebetulan karena saya memang mengerti dan memahami dan banyak belajar, saya membangun pertahanan yang sangat kuat di lingkungan saya. Tapi itu bisa jebol juga, walaupun belum terjadi fisik kontak langsung, baru kotoran saja dilemparkan ke dalam rumah saya, baru pada tingkat itu. Tapi kalau di lapangan saya kira saya pernah ditembakin di Timur saya pernah ditembakin, terus kemudian di Aceh saya pernah dikepung oleh TNI, tapi kan biasa, saya dekat sekali sama rakyat sehingga rakyat yang menunjukkan jalan-jalan tikus itu supaya saya bisa keluar gitu. Itu terjadi di dalam proses hidup saya. Karena itu kalau misalnya sekarang saja nih yang paling banyak berubah ya dari keberadaan hidup saya, misalnya saya tidak mengandalkan lagi handphone ada di tangan saya, termasuk juga laptop, karena dulu handphone dan laptop itu justru itu menjadi objek yang bisa membuat saya fatal dalam hidup. Karena itu sekarang saya laptop tidak saya bawa-bawa karena banyak orang mungkin berpikir itu otak saya ada di situ data-datanya ya kan. Dan juga menurut saya handphone, dan saya harus berlapis begitu. Nah yang sekarang saya lagi pelajari adalah tapi saya selalu berhitung, kalaupun resiko itu memang harus kena, ya tidak apa-apa karena kehormatan saya di situ, yaitu soal pilihan kata. Karena pada titik tertentu demi kepentingan rakyat dan hati nurani saya harus sampai pada menunjuk orang selain menjelaskan duduk persoalannya. Dan itu pasti ada resikonya kan. Ya. Pasti ada. Anda tadi menyebut beberapa ya, nama. Tapi kan gitu, dan Bung Akbar juga pernah mengalami masa-masa yang lebih sulit itu kan zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman SBY, kan, zaman Megawati, ya.
Dan itu terjadi juga sekarang zaman Jokowi. Cuman varian yang akan mengenakan kita aja agak beda-beda. Saya tidak terlalu paham apakah pertanyaan ini relevan atau tidak. Sebab saya tidak terlalu suka juga bertanya seperti ini. Ya. Tapi kan nggak apa-apa kan saya bertanya. Anda ini pengacara terkenal, sering menjadi narasumber. Anda masuk pengacara kaya atau tidak? Soal kaya atau tidak, saya kira sayangnya saya bukan pejabat ya, jadi nggak ada kewajiban untuk mengisi LHKPN begitu ya. Tapi saya kira saya tidak bisa berbohong ya. Cukup ditanya tetangga saja, ya kan? Tetangga ditanya, itu kan gaya hidup, sikap hidup, keseharian kan nggak bisa berbohong, ya. Saya kira saya tinggal masih di perumahan di tengah-tengah kampung dan saya masih menjadi mengurus RT RW. Iya, ya. Jadi saya kira perilaku itu kan nggak bisa direkayasa. Tapi apakah saya kaya atau tidak? Yang jelas saya mau bilang saya tidak minta-minta dan saya masih diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Bahkan diberikan keberanian dan kekuatan untuk pada satu saat siap mempertaruhkan apapun dalam rangka membela seseorang yang terlampau dijolimi dengan sangat berat oleh negara ini. Saya tentu harus bersiap karena itu kehormatan bagi saya, panggilan kehormatan bagi saya. Pak Johnson, ya, makasih ya. Sama-sama. Telah datang ke sini. Luar biasa. Saya membiarkan Anda tadi menjelaskan banyak hal. Setidaknya kita bisa belajar dari satu anak manusia, satu orang figur yang banyak pengalaman dalam hidupnya dan kemudian kita mungkin bisa share tentang apa saja. Ya. Di ujungnya nantinya terciptanya sebuah masyarakat yang madani dan kuat, terhormat. Dengan seluruh masyarakatnya pada berbagai profesi melakukan kehormatan-kehormatan yang sama. Hari ini kita berbicara tentang kepengacaraan. Saya terima kasih juga sama Bung Akbar karena sebagai orang yang masih terus belajar, Anda menyediakan fasilitas bukan hanya bagi saya, tapi bagi orang yang juga banyak belajar, menjalankan profesi, menjalankan hidup. Ya. Sambil sana sini kita membuka sebuah proses transparansi agar kita punya tujuan yang sama sebenarnya, agar ini situasi menjadi lebih baik ya, bukan malah bertambah buruk. Sekali lagi terima kasih Bung Akbar dan teman-teman yang ada di sini. Sukses selalu. Oh, makasih. Dibutuhkan masyarakat soalnya. Iya, makasih. Johnson Panjaitan, aktivis yang kemudian masuk pada dunia advokat tapi dengan karakter yang sama. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Kita berbicara, kita berdiskusi, kita saling mengisi untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat.